Shalom, selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Randa Martina Nanlohi Latu Perisa, MSI. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelaksanaan ibadah yang masih terus berlangsung di rumah dilakukan pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 22 ayat 6 sebagai nas pembimbing mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian nas pembimbing. Jemaat yang terkasih, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan,
Kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar hidup kami dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya 54 pada ayat yang ke-8 yang mengatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jemaat yang kekasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan, Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang diberkati, marilah berdiri bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam surat 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 14-17 yang mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami menikmati kembali persekutuan indah penuh cinta kasih dengan anggota keluarga kami di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mendengarkan firman, kami menekuninya dan kemudian kami dapat melakukan itu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undianmu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus berkati, beberapa tahun lalu di salah satu jemaat tempat saya melayani, usai ibadah hari Minggu, saya dijumpai oleh seorang ibu yang datang dengan wajahnya sangat sedih, murung, susah, tapi juga kemudian meneteskan air mata. Saya melihat dan menatap ibu ini, dan saya membiarkan ibu ini terus menangis sampai dia berhenti, lalu kemudian menyampaikan pergumulannya. Ternyata yang disampaikan oleh ibu ini bahwa anaknya tidak diperkenankan untuk peneguhan sidi. Jadi peneguhan sidi yang akan dilakukan di minggu depan itu ditangguhkan. Saya bertanya kenapa. Ibu ini dengan rasa sedih, ia bertutur bahwa saya sudah berulang kali memberikan nasihat dan mengingatkan anak saya, jangan dulu keluar rumah, jangan dulu kumpul dengan teman-teman, mengingat nanti 1 minggu ke depan itu akan diteguhkan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nasihat ibu ini bahwa jangan bergaul dengan teman-teman yang kalau naik motor selalu suka ngebut. Harus baik-baik jaga seluruh kehidupan, apalagi tidak lagi lama pasti akan ada pelaksanaan peneguhan sidi. Tapi kelihatan anaknya ini mengabaikan apa yang disampaikan oleh ibunya. Sehingga ibunya sempat kesal, marah, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Anaknya tetap bersikeras, dia lalu keluar rumah mengambil motor. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selang beberapa jam kemudian, ibu ini mendapatkan informasi bahwa anaknya mengalami kecelakaan motor, jatuh, lalu kakinya patah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibunya menyesal, mengatakan bahwa memang pada waktu saya menasihati dan anak saya ini tidak mau dengar, saya sangat marah dan saya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Nah, ini peringatan ya Bapak Ibu kekasih. Kita memberikan nasihat untuk anak-anak, tapi kita juga harus sabar, mampu mengontrol emosi kalau kita marah. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata cercaan, pada akhirnya sesuatu yang terjadi untuk anak-anak kita menyesal itu sudah terlambat. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya anak ini karena harus dirawat di rumah sakit di luar daerah dalam kerangka proses bedah. Sebab itu ia menyampaikan maksudnya ketika ada pada waktu itu dan menjumpai saya. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana tapi konkret bahwa betapa sangat penting sebuah nasihat yang disampaikan kepada seseorang. Anak yang mendengar nasihat dan menurutinya, pasti ia akan aman dan bebas dari ancaman. Tapi kalau dia mengabaikannya berarti dia sedang merugikan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal, dasar pemberitaan kita hari ini, syarat dengan pelbagai nasihat dan pengajaran. Banyak nasihat dari generasi yang lebih tua kepada yang lebih muda dan orang tua kepada anak. Siapa yang mendengarkan segala bentuk nasihat dan didikan, itu sama halnya ia sedang mengarahkan hidupnya untuk mendapat sebuah hikmat besar. Dan salah satu wujud hikmat itu adalah
nasihat orang tua. Dan orang yang mau menerima nasihat dan didikan itu adalah orang yang menjadikan dirinya untuk diatur hidup yang lebih baik. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mau peduli dengan nasihat, ia sedang membuat dirinya tidak teratur dan akibatnya akan sangat fatal. Nah, Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-19, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat dan Peringatan. Raja Salomo dikenal sebagai penulis kitab Amsal ini. Walaupun tidak semua kitab Amsal itu dikarang oleh Raja Salomo. Ada juga yang lain, tapi yang paling banyak karangannya adalah Salomo. Dan Salomo juga dicatat sebagai raja yang berhikmat. Dalam kitab 1 Raja-Raja pada pasal yang ketiga, menjelaskan tentang Raja Salomo pada satu ketika pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Mimpi dalam perjanjian lama itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah kehendak Allah yang mau disampaikan, baik itu sifatnya pribadi tapi juga kolektif. Dan kepada Salomo saat itu dikatakan bahwa mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita disampaikan pokoknya apa saja yang kau minta silahkan sampaikan. Salomo sebagai seorang muda pada waktu itu dia tidak gegabah, juga dia tidak terjebak dengan kelasiman kehidupan orang-orang muda yang suka pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Salomo menempatkan permintaannya pada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Makanya dikatakan yang diminta oleh Salomo adalah bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan hal-hal yang lain dalam standar dan ukuran manusia, tetapi yang Salomo minta adalah hikmat. Supaya dengan hikmatnya Tuhan, dia dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang raja dengan tepat, benar, dan baik. Dan itulah sebabnya Salomo dikenal sebagai seorang raja yang berhikmat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ini Salomo sangat memberikan perhatian kepada pembentukan iman dan karakter, khususnya karakter orang muda. Menurut Salomo, hal-hal yang harus dimiliki oleh semua orang, oleh orang-orang muda adalah yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah tema besar dari kitab Amsal. Amsal 1 ayat 7, takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua, sikap terhadap nasihat dan peringatan, serta konsekuensi kalau nasihat itu diabaikan. Kita lihat yang pertama. Hidup dalam takut Tuhan adalah salah satu wujud dan bentuk tanggung jawab orang tua untuk disampaikan kepada anak-anak. Dalam tradisi Israel, orang tua adalah pengajar, pembina, guru yang utama dan pertama untuk anak-anak. Kitab Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat 4-9 dijelaskan bagaimana orang tua harus disiplin, teratur setiap hari, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah, harus menyampaikan tentang kasih Allah yang dialami oleh kehidupan mereka sebagai orang tua. Perintah, ketetapan, hukum-hukum Allah itu harus diceritakan kepada anak-anak. Dan ini harus berlangsung terus-menerus. Bandingkan ayat 20 dikatakan bahwa kalau di kemudian hari anaknya bertanya,
Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan? Dan seterusnya dalam ayat 20 Ulangan pasal 6 dikatakan haruslah engkau menjawab. Jadi kalau ada anak yang bertanya, orang tua itu harus untuk menjawab. Jadi orang tua tidak bisa katakan tidak tahu. Orang tua harus sampaikan kepada anak-anak. Kalau kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini, itu semuanya adalah karena kasih, kebaikan, karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Itu harus disampaikan supaya anak-anak mengerti bahwa pengalaman kehidupan yang dirasakan oleh orang tua di waktu yang lampau, pada waktu keluar dari tanah Mesir, itu karena Tuhan. Sampai hari ini juga adalah karena Tuhan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak harus selalu diingatkan hidup dalam takut akan Tuhan. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu tugas orang tua. Pola pembinaan orang Israel pada waktu itu berangkat dan bermula dari dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau sebelum pandemi kita lihat bahwa kesibukan pekerjaan seorang ayah atau seorang ibu, anak-anak juga dengan tuntutannya, kadang-kadang kita tidak lagi punya waktu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bagi keluarga-keluarga yang punya asisten rumah tangga, kadang-kadang anak-anak itu sudah diserahkan dalam tanggung jawab melulu kepada asisten rumah tangga. Karena sebagai suami istri, ayah dan ibu bekerja, pulang sudah larut malam, anak sudah tidur, sudah capek suami istri, tidak lagi kesempatan untuk berjumpa, apalagi harus berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu kasih itu kondisi sebelum pandemi, diakui atau tidak itu kenyataan kehidupan. Sehingga rumah keluarga sudah tidak lagi menjadi rumah tempat keluarga menikmati kehidupan dalam damai, sejahtera, dan komunikasi yang terus berlangsung. Tapi hanya ibarat hotel saja. Cuman untuk tidur saja. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, di mana kita dituntut harus ada di rumah, stay di rumah. Sebenarnya ini kesempatan yang banyak, yang besar, yang harus kita pakai dalam kerangka terus berkomunikasi dengan kehidupan anak-anak kita tentang hal-hal penting kehidupan spiritual yang harus terus kita bekali dalam kehidupan anak-anak kita. Menyampaikan hal-hal yang positif untuk anak-anak kita supaya mereka mengingat apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Ini kesempatan pandemi ketika kita semua punya banyak waktu di rumah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Raja Salomo, seorang yang berhasil dalam kepemimpinannya. Karena dia mendapatkan nasihat orang tua. Dan juga karena dia setia, taat, dan patuh pada apa yang menjadi nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Raja Daud, ayah Salomo, sebelum meninggal berpesan kepada Salomo supaya Salomo harus mengutamakan Tuhan. Untuk semua kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan, Salomo harus melakukan dalam kesetiaan menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik Salomo maupun juga anak-anak Salomo. Ini pesan orang tua, pesan Daud kepada Salomo. Dan Salomo melakukan itu. Itulah sebabnya dia berhasil melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang raja yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Anak-anak kita tidak belajar ketaatan secara kebetulan. Sebagai orang tua, kitalah yang harus berkomitmen untuk melakukannya. Jadi apa yang kita katakan itulah juga yang harus kita lakukan. Karena anak akan melihat konsistensi yang diajarkan
dan yang dilakukan. Setiap orang tua, saya terlalu yakin dan kita pastikan, mendambakan anak-anaknya supaya sukses dan berhasil. Supaya punya masa depan yang baik. Tidak ada orang tua yang pesimis untuk masa depan anak-anaknya. Kalau ada yang pesimis, itu berarti ia bukan orang tua yang baik. Persoalannya, apakah orang tua yang mendambakan anak-anaknya itu supaya sukses dan berhasil, mempunyai masa depan yang baik, ia adalah orang tua yang takut akan Tuhan, yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, yang mendidik anak-anaknya supaya selalu mencari Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan. Karena tidak mungkin kita hanya menginginkan sesuatu terhadap anak-anak kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Tidak akan mungkin kita berharap banyak dari anak kita, tapi kita sendiri tidak menjadi pelaku atau contoh yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak yang takut Tuhan? Kalau orang tua, kalau kita sendiri bukan menjadi orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung. Jadi sebagai orang tua harus waspada terhadap apa yang dikatakan dan apa yang jadi perilaku kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya pernah menceritakan pengalaman pelayanan sebagai seorang pelayan sekolah minggu sebelum menjadi pendeta. Ketika anak-anak pelayan kita tidak datang ke ibadah sudah beberapa minggu, ada tanggung jawab dari kakak-kakak pelayan untuk berkunjung. Pada waktu kami berkunjung, anak pelayan kami tanya, dan dia menjawab, karena papaku juga tidak ke gereja. Jadi kadang-kadang anaknya memang selalu diingatkan, tapi dia melihat bahwa ayahnya sendiri tidak pernah datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu kekasih, kita harus berhati-hati. Karena anak akan melakukan seperti apa yang kita contohkan. Memberitahukan tapi tidak melakukan, itu sangat fatal. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, dari bacaan ini kita lihat betapa pentingnya seorang anak dalam ketaatan dan kepatuhan untuk mendengarkan nasihat yang disampaikan. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikan kata dengarkanlah. Ini sebuah perintah. Perintah yang sekaligus penegasan kepada anak, diminta untuk harus memberikan perhatian serius. Tinggalkan dulu yang lain dan memberikan perhatian untuk mendengarkan nasihat. Dengarkanlah, harus taat dan patuh. Ini nasihat yang mau disampaikan. Ini hal yang penting. Bapak Ibu, kecenderungan anak-anak kita atau kecenderungan orang muda itu gampang terpengaruh. Anak-anak yang diingatkan oleh orang tua, misalnya, nak, jangan bergaul dengan teman-teman yang dapat memberikan dampak buruk kepadamu. Jangan meniru apa yang tidak baik. Harus dapat memilih dan memilah. Contoh yang paling sederhana saja. Ada orang tua yang juga selalu menasihati anak-anaknya yang dalam pertumbuhan remaja
Yang selalu diingatkan itu adalah tentang hal merokok. Ya, orang tua selalu menasihati anaknya. Bapak Ibu kekasih, dalam kehidupan keseharian anak-anak kita ini, mereka kan selalu jumpa dengan teman. Nah, kadang-kadang mereka digoda untuk merokok. Ya, walaupun dia sudah tahu bahwa ada nasihat orang tua itu jangan merokok. Tetapi karena dia digoda, ayolah, coba dulu. 1 batang saja, enak kok. Kamu belum merasa, coba dulu. Ya, terus-menerus mendapatkan godaan itu karena pergaulan. Hari ini 1 batang. Besok tambah lagi 1 batang. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu pepatah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dari kebiasaan merokok berdampak kepada hal-hal yang lain. Nah, untuk orang muda ini penting. Peringatan dan nasihat orang tua ini jangan sampai diabaikan. Anak-anak atau generasi muda yang mendengarkan dan mengindahkan nasihat orang tua, setia untuk melakukan, pasti akan membuatnya bahagia dalam menjalani hari-hari hidup, sekaligus menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Sikap hidup yang menjadi saksi itu indah dipandang mata dan menyenangkan. Ayat 9 mengatakan, seindah karangan bunga bagi kepala dan kalung bagi leher. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, peringatan Salomo lewat firman Tuhan ini sangat penting. Baik untuk orang muda, tapi juga dalam kaitan tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk orang-orang muda, peringatan Salomo sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat merusak perilaku. Sadar atau tidak sadar, yang paling besar menentukan baik buruknya kehidupan ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, nasihat orang tua, peranan orang tua, tapi juga dengan siapa anak-anak kita itu bergaul. Pergaulan yang baik akan membawa ke arah yang baik. Sebaliknya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan itu akan sangat berdampak pada karakter hidup. Jadi kalau bisa saya katakan, punya teman, kalau teman itu suka merokok, suka miras, ya sering berjalan bersama-sama, sering berjalan waktu, pasti perilaku yang sama juga akan dilakukan. Itu karena pergaulan. Ya, teman itu adalah seorang yang suka bercerita, juga suka berbagi apa yang dia punya. Kalau setiap hari selalu bersama-sama, pasti kebiasaan teman yang buruk atau yang baik itu akan sangat melekat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau orang tua memberikan nasihat tidak salah, catatan penting yang diingatkan oleh orang tua adalah kalau bergaul harus selektif dalam memilih teman. Bergaul dengan orang-orang yang punya niat tidak baik, pasti lama-kelamaan juga sikapnya itu akan menjadi sikapmu. Ini seringkali nasihat orang tua. Kita lihat saja Bapak Ibu kasih, kalau kita kumpul-kumpul bersama dengan orang-orang yang kebiasaannya suka gosip, nanti juga bisa ikut-ikutan bergosip dan lain sebagainya. Ini contoh dalam hal pergaulan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu dengan siapa kita harus bergaul?
Salahkah kita punya teman? Tentu tidak salah. Tapi kita harus arif dan bijaksana untuk melihat situasi kehidupan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang kita jalani, dia dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita. Sekali lagi seiring berjalannya waktu, pergaulan dapat bisa mengubah sikap dan karakter kita. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nasihat ini penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita juga sebagai orang muda tidak nyaman kalau terlalu banyak dinasihati. Apalagi orang muda yang merasa ya orang tua zaman sekarang ini kan kolot. Ya jangan samakan orang tua mama papa dulu dengan kita. Situasi sudah berubah, zaman berubah. Apalagi kalau anak punya pendidikan tinggi dari orang tua, kadang-kadang orang tua tidak dianggap, tidak mau dinasihati. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Dalam perkembangan zaman di era globalisasi saat ini memang membuat anak-anak kita, anak-anak muda kita berusaha untuk tampil mengikuti tren. Berjuang untuk mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Sehingga kadang-kadang apa yang menjadi nasihat orang tua itu sudah tidak lagi mereka ingat. Oleh sebab itu ini peringatan penting bagi anak-anak muda yang mengenal Tuhan. Harus seleksi, cermat, teliti, ikut tren yang ada, tapi harus pintar-pintar untuk menolak kalau itu tidak baik untuk masa depan. Itu untuk anak dan untuk orang-orang muda. Yang berikut untuk orang tua. Sebagai orang tua, Bapak Ibu kekasih, kalau anak-anak diminta untuk harus mendengar didikan ayah dan ajaran ibu atau harus mendengarkan nasihat orang tua, pertanyaannya adalah sejauh mana peranan kita sebagai orang tua untuk selalu mengkomunikasikan nilai-nilai luhur yang berlandaskan firman Tuhan. Sejauh mana? Ini sebuah refleksi bagi kita sebagai orang tua. Apakah sebagai orang tua mempunyai hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan dan firman, yang adalah sumber inspirasi untuk anak-anak kita? Orang tua adalah pendidik, pembina, guru yang utama dan pertama. Itu berarti harus menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, prinsip Alkitab, hidup itu tabur tuai. Apa yang kita tabur sebagai orang tua saat ini, itulah juga yang pasti kita akan tuai kelak. Jadi kalau orang tua sudah menabur kebaikan untuk anak-anak, satu kali kelak kita juga akan menerima apa yang sudah kita tabur itu. Bapak Ibu, pengalaman pelayanan di salah satu panti Perda, ketika berkunjung dan mendengarkan keluhan orang tua di sana, beliau menyampaikan begini, di panti ini, anak saya adalah salah satu donatur. Mereka berpikir bahwa dengan saya ditempatkan di sini, itu nyaman bagi saya. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya perlukan. Saya inginkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak. Sejenak beliau berhenti, kemudian beliau lanjutkan begini. Tapi ini yang harus saya terima. Karena di waktu yang lampau, kadang-kadang saya tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Mungkin ini yang harus saya terima di usia tua ini.
Seperti itu yang disampaikan. Itu yang namanya tabur tuai. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk anak-anak mau diingatkan betapa tidak sempurnanya orang tua terhadap kehidupan kita dalam hal mendidik. Tapi jangan sekali-kali mengabaikan mereka. Salah satu bejana kehidupan yang dikatakan tentang orang tua begini. Aku berjuang demi menghidupimu, wahai anakku. Setelah kamu besar, kamu sukses dan kamu berhasil. Aku tidak mengharapkan hartamu. Tapi yang kuharapkan hanyalah senyummu dan aku dalam pelukanmu. Itu sudah cukup. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, anak-anak, betapapun orang tua kita gagal, jangan sampai kita lalu menyanyiakan mereka. Hai anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Marilah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam tantangan yang sangat hebat dan dahsyat sekalipun. Sebagai orang tua, didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Didiklah orang-orang muda pada jalan yang diturutinya, supaya di masa tua mereka tidak akan menyimpang. Dan sebagai anak-anak, dengarkanlah nasihat orang tuamu untuk masa depan yang gemilang. Kebaikanmu terletak pada nasihat yang tidak diabaikan. Tuhan memberkati kita, anak dan orang tua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan salah satu dari pengakuan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau sangat mencintai kami, mengasihi kami. Engkau memperdulikan kami dan mengerti semua seluk-beluk kehidupan kami selaku anak. Walaupun dalam kenyataan kehidupan seringkali kami mengecewakan hati-Mu, kami tidak setia untuk mendengarkan setiap yang disampaikan oleh-Mu sebagai Bapa bagi kami yang adalah anak. Tapi cinta kasih sayang Bapa tidak pernah berkurang dari kehidupan kami. Itulah sebabnya inilah kami Tuhan, dengan hati yang penuh pengucapan syukur, kami persembahkan kepadamu Tuhan, sambil kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami dalam kami melanjutkan kehidupan dengan semua aktivitas kami, baik pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan persekutuan dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja dan juga sebagai anak bangsa. Saat ini kami mau berdoa, diberkatilah bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, dalam banyak hal memimpin dan mengarahkan kami untuk hal-hal yang baik demi dan untuk masa depan bangsa ini. Tuhan, tolong kami selaku warga masyarakat supaya kami mampu menyatakan ketaatan dan kepatuhan kami kepadamu melalui apa yang menjadi aturan yang harus kami lakukan yang disampaikan oleh pemimpin bangsa kami. Dalam kondisi kehidupan yang sampai pada saat ini, kami masih harus menjalani kehidupan karena pandemi. Berikanlah kepada kami hikmat Tuhan, supaya kami tetap dengan mau melakukan apa yang menjadi kepentingan bersama semua kami selaku warga masyarakat. Regulasi pemerintah bagi kami dalam kaitan untuk menjaga dan melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini Tuhan, bahkan selanjutnya. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan semuanya itu demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mau menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam kerangka mengatasi pandemi virus Corona-19 ini. Diberkatilah Tuhan, aparat keamanan, kesatuan tugas, dan juga para petugas medis. Mereka yang harus berjuang pagi, siang, petang, dan malam untuk memberikan pelayanan bagi kehidupan kemanusiaan. Berikan kekuatan dan semangat, sukacita untuk tetap melayani, sekalipun terkadang tidak gampang dalam berhadapan dengan kenyataan kehidupan. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan menghibur, meneguhkan, dan menguatkan. Diberkatilah ya Tuhan kehidupan sesama kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, apapun bentuk kenyataan kehidupan yang derita dan terkusnya juga Tuhan. Bagi mereka yang harus menjalani sakit karena COVID-19 ini, baik dalam perawatan rumah sakit maupun juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau juga di tempat-tempat yang difasilitasi oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati setiap hal yang dijalani, tapi juga dengan semangat, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, akan senantiasa membuat kehidupan mereka yang dalam keadaan menjalani isolasi ini tidak akan putus asa, tapi akan selalu melihat bahwa kehidupan ini tetap dalam rancangan Tuhan dan rancangan Tuhan itu baik. Bagi mereka yang harus dimuliakan oleh Tuhan,
Kami berdoa, Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah semangat iman kepada Kristus Tuhan akan tetap meneguhkan kehidupan keluarga-keluarga yang berduka. Supaya apapun kehidupan yang dirasakan tidak akan membuat mereka putus asa dan kehilangan kendali dalam melanjutkan kehidupan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksiannya. Gereja-gereja Tuhan di dunia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPB yang tersebar, dan Tuhan memberkati GPB Jemaat Immanuel Cimahi. Semua proses pelayanan yang sementara berlangsung untuk akan dilakukan dalam minggu-minggu ke depan. Turut campur tangan Tuhan sangat kami harapkan. Banyak hal yang sudah kami agendakan, tapi kami sangat sadar seluruh kehidupan kami tetap dalam rancangan-Mu. Rencana untuk pelaksanaan ibadah secara offline, kalau masih harus ditangguhkan, diberkatilah kami selaku majelis jemaat dalam mempersiapkan banyak hal, dan juga diberkatilah kami warga jemaat untuk senantiasa memperoleh pengertian untuk mau melakukan apa yang harus menjadi kewajiban dalam seluruh perjalanan kehidupan, melakukan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami mau berdoa, menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan yang dialami. Khususnya bagi jemaat yang berduka. Keluarga besar Mawikiare Salmon dengan telah dipanggil oleh Tuhan, suami, ayah, anak, saudara, Bapak Ronald Mawikiare, yang adalah seorang anggota presbiter GPB Jemaat Immanuel Cimahi. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Persekutuan kami sebagai para pelayan, kami bersyukur karena berjalan bersama dalam melayani Tuhan, bergumul bersama untuk melakukan yang Tuhan percayakan. Tak ada seorang pun yang mengerti sampai kapan batas usia kami dalam melayani-Mu. Tetapi Tuhan sudah mengizinkan kami untuk melakukan tugas ini secara bersama. Yang kami percaya semua yang sudah dilakukan oleh rekan kami akan dilanjutkan oleh kehidupan semua kami yang masih Tuhan izinkan untuk tanggung jawab melayani Tuhan melalui GPB Jemaat Tuhan di sini pada khususnya. Demikian juga untuk setiap ibu janda, para duda, anak piatu, dan yatim piatu. Tuhan berikan penghiburan atas kehidupan mereka. Orang tua yang lanjut usia, yang sangat rentan kehidupan ini, kami juga berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan ketahanan fisik. Tuhan selalu memberikan kepada mereka sukacita dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Dan bagi kehidupan semua kami sebagai anak dan cucu, diberkatilah kami Tuhan, supaya kami tetap menyatakan kasih dan sayang kami kepada orang tua kami, kepada semua orang tua lansia. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kami ada sebagai anak, karena Tuhan memberikan kepada kami orang tua. Sebab itu Tuhan sanggupkan, patuhkan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua kami, dan setiap orang yang dituahkan, bahkan mereka yang sudah lanjut sekalipun. Sebagai orang tua, kami doakan kami diberikan kemampuan supaya bertanggung jawab penuh dalam rangka membina kehidupan anak-anak kami. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami terlalu sibuk untuk banyak hal, kami melupakan hal penting demi dan untuk kelangsungan masa depan anak-anak kami, yaitu mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini kembali menyadarkan kami betapa penting kehidupan kami sebagai orang tua yang tidak sekedar bangga memiliki anak-anak, tetapi juga kami menjadi orang tua yang bangga ketika melihat anak-anak kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan layakan kami
supaya tanggung jawab ini tidak akan kami abaikan. Terima kasih banyak Bapa, anak-anak kami yang bersama dengan kami, dan juga yang tidak bersama dengan kami karena sebuah tuntutan dalam kehidupan. Kami menyerahkan mereka dalam penjagaan-Mu. Setiap keluarga yang Tuhan juga tambahkan anggota keluarga, anak dan cucu, kami mengucap syukur. Tuhan membuat sukacita yang dapat diwujud nyatakan dalam tanggung jawab untuk dengan setia membimbing anak-anak kami ke dalam sikap takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur dengan warga jemaat keluarga Handai Tolan, saudara kami, yang ditambahkan 1 tahun usia kelahiran dan perkawinan di sepanjang 1 pekan berjalan. Sempurnakanlah sukacita mereka dan yakinkan mereka akan kasih sayang Tuhan, serta tuntun kehidupan semua yang Tuhan tambahkan usia dan umur panjang ini, mampu untuk memaknai kehidupan ini dalam ketaatan memperlakukan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk kami alami, baik itu pengalaman-pengalaman kehidupan yang menyenangkan, tapi juga pengalaman-pengalaman kehidupan di luar kekuatan dan kemampuan kami. Tetapi sampai pada hari ini, kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Itu sudah cukup bagi kami, karena Engkau sangat baik, terlalu baik atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, semua yang Tuhan anugerahkan pada kami dalam karya layan dan perjuangan kehidupan kami dalam kerangka mempertahankan hidup ini. Buatlah kami tetap mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan walaupun dalam ruang gerak yang terbatas. Terima kasih ya Tuhan, dan ketika kami memperoleh semua itu yang berasal dari Tuhan, ingatkan kami untuk tidak lupa juga bersyukur kepadamu Bapa, karena kalau bukan Engkau yang memberkati kehidupan, tidak akan pernah mungkin kami bisa menikmati kehidupan ini. Ajarkan kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi kehidupan yang pada saat ini Tuhan, di dalamnya kami melihat banyak hal sebagai tantangan dan pergumulan di tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kami dalam melakukan tanggung jawab pelayanan di sepanjang hari ini. Baik sebagai majelis jemaat dengan tugas pelayanan sebagai anggota presbiter bertugas, saudara-saudara kami yang bertugas di kantor majelis jemaat, yang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, dan juga saudara-saudara kami tim rekaman. Dalam kesetiaan mereka melakukan tugas ini, diberkatilah kehidupan mereka, organis pemandu lagu, dan semua pihak yang tak tersebut, tapi seluruh kehidupan ini boleh diwujud nyatakan dalam pelayanan yang berlangsung hari ini. Tuhan sempurnakan itu semuanya. Terima kasih banyak Bapa, kelanjutan kehidupan kami di minggu kerja yang baru, dengan semua yang punya kami, yang tidak bersama dengan kami, dalam setiap kehidupan dan gemulan yang dirasakan, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang menyampaikan syafaat kepadamu. Tapi ketika ada pergumulan-pergumulan kehidupan pribadi dan keluarga, ya Tuhan izinkanlah kami juga dapat menyampaikan semua yang menjadi gumulan-gumulan pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat, mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu 13 September 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 13 September 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Anda Martina Nanlohi Latuperisa, MSc, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Bidang pelayanan dan kesaksian. Diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan, kantor majelis jemaat siap melayani pembayaran yuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai jam 09.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan Minggu jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Informasi ibadah. Rencana ibadah offline akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Adapun tanggal pelaksanaan menunggu informasi lebih lanjut dari majelis jemaat. Saat ini tim pelaksana satuan tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan
protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi dan Majelis Sinode GPIB. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan, peribadahan, dan informasi lainnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ibadah secara liturgis yang masih berlangsung di rumah ini akan usai, tapi ibadah aktual akan terus berlanjut. Sebab itu marilah berdiri, jalanilah kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bapak, Ibu, dan saudaraku anak-anak yang diberkati jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lanjutkanlah kehidupanmu di sepanjang minggu kerja ini dalam kepastian kuasa firman. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.